So, welcome to Marsh Hidden Questions episode 2. Welcome! Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian nonton ini. Dan I wanna let you know that Marsh Hidden Questions itu adalah episode-episode berisi sebetulnya bukan pertanyaan dari gue. Tapi hidden questions adalah pertanyaan-pertanyaan yang lo pernah kirim ke gue di DM melalui Instagram, Facebook, any kind of social media, dan gue tidak menjawabnya. Tapi kalian nggak tahu kalau diam-diam gue mengarsipkan semua cerita dan pertanyaan kalian itu, dan gue kompilasi semuanya di dalam satu folder yang banyak banget isinya, dan gue akan jawab semua pertanyaan itu di series Marsh Hidden Questions by Marshanda. So let's go to question number 1 for this episode. Caca, gimana sih seni kreatif? Okay, this time we're gonna talk all about art, karya seni. So menarik. Okay, gimana sih karya seni kreatif yang kamu punya bisa bantu kamu dalam proses menjadi lebih vulnerable atau rentan dan autentik? Apakah ada momen tertentu yang bikin kamu berani untuk lebih terbuka melalui seni? Wow, what a question. Oke, gue suka ketika gue harus either nyanyi ataupun manggung, maksudnya nyanyi atau acting, dan di situ gue menjadi karakter peran yang gue mainkan. Tapi gue mengambil dari kisah yang real, yang nyata, yang pernah terjadi dalam hidup gue dan gue alamin. Lalu gue menjadikan itu sebagai kayak semacam sedikit bekal untuk memperkaya eksplorasi acting gue. Itu membuat gue ngerasa, wow, gue bisa berkontribusi dalam acting walaupun gue menjadi peran yang bukan Caca, gue bukan jadi Marshanda, tapi pengalaman real gue ini membuat gue bisa masukin, oh, gue pakai emosi yang kayak gini deh, oh, kalau lagi mengalami ini rasanya tuh seperti ini, dan bisa diinterpretasikan, bisa membuat emosi gue dan bentuk gaya bahasa, bukan gaya bahasa tubuh gue menjadi seperti apa gitu, dan jadilah si peran tersebut. Dan itu adalah bentuk kombinasi antara pengetahuan gue, pembelajaran gue akan karakter tersebut. Anggaplah karakter gue menjadi si A. A itu terdiri dari siapakah si A itu, background hidupnya dia, karakter dia as a whole, dan juga pengetahuan gue akan segala emosi yang pernah dia rasakan. Tapi gue ambil itu dari Caca yang asli dalam hidup gue. Jadi disitulah gue menjadikan acting sebagai sarana untuk gue menjadi lebih rentan atau vulnerable dan authentic. Karena penting banget ya untuk menjadi vulnerable dan real, authentic ketika kita berakting. Orang tuh bisa ngerasa saat nonton apakah emosi yang diekspresikan oleh si aktor ini sungguh-sungguh atau itu sesuatu yang dia buat gerakannya, apakah itu technical. People can feel that. So, pengalaman hidup yang banyak banget yang pernah gue alamin menjadi bekal memperkaya gue dalam menjadi lebih banyak berekspresi dan beremosi, merasa, mengartikan sebuah adegan dan lain-lain. Dan kalau nyanyi, gue juga suka banget, itu menjadi challenge buat gue karena gue itu adalah penyanyi yang gak official. Maksudnya gimana ya? Gue tuh bukan penyanyi yang pernah belajar sekolah musik, les vokal, berbulan-bulan selama rajin yang kayak you know what I mean. Gue tuh penyanyi yang I'm so blessed dan beruntung karena gue suka banget nyanyi sampai dari semenjak kelas 3-4 SD. Gue tuh nyanyi tiap hari dan itu kayak melatih vokal gue sampai gue bisa jadi penyanyi yang orang-orang tahu gue adalah penyanyi gitu loh, dengan kualitas vokal gue seperti itu. Jadi sebuah challenge bagi gue ketika gue harus gue pernah nih kayak iseng-iseng ikut vocal coachingnya teman gue lagi ke rumah dia ada vocal coachnya datang, terus dia bilang udah ikut aja latihan gitu. Terus kayak wow, banyak banget kayak hal-hal yang gue ternyata selama ini tuh pelajari secara otomatis dan bisa juga ternyata pakai teknik yang gue pakai. Tapi kalau dalam dunia formalnya latihan vokal, oh ada yang namanya ini, ada yang namanya ini tekniknya gitu. Dan itu kayak apa ya, lebih ke sisi bukan akademis tapi ya lebih sekolahnya gitu loh. Kayak ada bahasa-bahasa yang gue gak ngerti, teknik-teknik yang wow, gue jadi harus lebih mempelajari lebih banyak. Dan itu bukannya membuat gue merasa kayak udahlah gue gak perlu belajar, gue udah jadi penyanyi ini, gue pernah bikin karya musik yang sukses gitu misalnya. No, tapi itu malah membuat gue ngerasa oh ini gue belum tahu. Kalau gue bisa masukin ini menjadi another bekal
dalam koleksi, misalnya gue punya backpack, bekal-bekal gue tuh banyak gitu, bisa nambah lagi nih bekal gue yang baru gitu. Dan itu membuat gue gimana nih gue menyambungkan teknik yang gue pelajari dari si coaching vokal yang gak sengaja gue temuin beberapa kali ini, gak cuma sekali ya. Jadi gue pernah juga sih emang kayak les nyanyi, tapi cuma sebulan, abis itu gue udah sibuk lagi jadi gak bisa les nyanyi lagi dan lain-lain. Jadi gak pernah yang full time gitu, selama seminggu, 2 minggu, atau kayak 6 bulan berturut-turut dan ganti guru lagi dengan berikutnya yang kayak gitu-gitu. Nggak pernah gue ngalamin itu. Tapi ya gimana caranya gue menggabungkan teknik yang gue pelajarin dengan being authentic when I'm singing. Dan itu kayaknya challenge yang besar banget di mana gue mengkombinasikan teknik bernyanyi dengan rasa. Merasakan apa sih yang gue ngomongin nih dari lirik yang gue katakan. Gitu loh. Mengconvert itu menjadi sebuah karya seni judulnya gitu, which is an amazing process and it's not easy. Mungkin kedengarannya kalau udah jadi ya udah lo nyanyi aja gitu, lo tuh perform, lo tuh nyanyi, lo tuh lagi kerja, lo tuh lagi melakukan karya lo, tapi in the process of kayak rekaman, latihan, especially kalau lo punya seorang mentor atau kayak music director yang pengen mengeluarkan sisi yang terbaik dari diri lo, dia akan mau, lo jangan nganggep ini tuh enteng, lo harus bener-bener menganggap ini sebagai tanggung jawab yang besar. Orang udah percaya sama lo untuk lo perform, entah itu nyanyi, entah itu acting, you have to deliver greatly. You have to deliver with excellence. You have to show them your talent. You have to show them skills that you know that you have learned that you have. So, kerjaanku tuh sebenarnya bukan sesuatu yang dengan mudah gue lakukan gitu loh. Acting dan nyanyi adalah a constant tantangan yang selalu ada setiap kali gue masuk ke dalam project baru. Terus, momen tertentu yang bikin gue berani untuk lebih terbuka melalui seni. Yes, honestly, ini sesuatu yang gue gak pernah cerita ke siapapun dan gue gak tahu ini apakah harusnya diceritain karena ini agak-agak gak tahu ya, serem apa gimana gitu kalau yang denger mungkin kayak what? Gak gitu juga sih Ca gitu. Tapi ini real buat gue. Jadi gue pernah syuting sinetron, judulnya Orang Ketiga pada tahun 2018-an. Terus di situ gue sempet ada satu fase di mana gue menjadi seorang ibu yang gone crazy. Gue jadi gila karena anak gue meninggal. Terus gue depresi dan di situ gue tuh mesti memerankan adegan yang absurd banget. Gue ngira guling bayi kecil itu tuh anak gue. Itu peran gilanya gue tuh harus keluar di situ. Kayak gue percaya nih guling ini nih bayi gue yang masih hidup. Jujur abis gue take, terus cut, terus gue ngomong sama lawan main gue, gila ya. Untung gue beneran pernah ya ngalamin kayak mental breakdown. Gue pernah ngalamin halusinasi. Untung ya gue pernah ngalamin psikosis. Jadi gue bisa meranin orang gila ini. Wow. Gue ngomong gitu. Terus lawan main gue tuh yang kayak diem. Gak tau mesti komen apa kali ya dia. Ya begitulah. But I think it's a blessing in disguise. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Dalam perjalanan hidup Caca, apakah ada karya seni tertentu yang mencerminkan momen enlightenment atau pencerahan, atau mencerminkan transformasi besar dalam dirimu? Bagaimana karya seni tersebut mewakilkan perubahan tersebut? Gue ngerasa setiap karya seni itu kayak satu buah loncatan. Lalu gue misalnya menang ketika award Festival Film Bandung untuk aktor terbaik dari Orang Ketiga, sinetron Orang Ketiga. Itu tuh loncat satu milestone. Terus gue menang di Festival Film Wartawan Indonesia untuk aktor komedi di film Gendut Siapa Takut. Itu jadi loncatan berikutnya. Jadi semua itu tuh kayak satu package besar yang mewakilkan semua proses transformasi gue. Karena gue menumpahkan semua yang gue tahu, yang gue ambil dari pembelajaran gue dengan acting coach, sutradara, pemain-pemain lain yang lebih senior dan lain-lain, digabungkan dengan real experience dalam hidup gue dan real transformation yang pernah gue alamin di dalam karakter, di dalam beradegan, di dalam berakting. Itu semua gue tumpahin. Gue gak tahu kata-katanya apa, tapi rasanya all out. Gue tumpahin all out. All out tuh bukan kata-kata yang tepat karena rasanya lebih dari all out. Karena gue cinta banget, ya udah pokoknya I dedicate my soul for my work of art, which is one of them is acting.
karya tersebut gimana bisa merepresentasikan transformasi Caca? Ya, kalau kita ngomongin karya kan kita pasti ngomongin kita memberikan karya itu untuk penonton. Ketika gue melihat penonton mengapresiasi quality of my acting misalnya, atau kayak mengapresiasi melalui misalnya awards that I got, dan terutama opinions atau feedback dari orang-orang yang memang di bidang ini tuh paham. Itu yang paling utama sih sebenarnya, lebih dari awards yang dipilih atau lebih dari komentar penonton. Kalau penonton suka, it's a big appreciation buat gue tentunya. Tapi ketika ada orang yang memang di bidang itu dia paham banget, terus dia ngasih feedback, okay, you gotta work with her, sama Caca gitu. Itu wow banget sih, sampai gue amazed, dan jujur gue gak percaya. Gue gak percaya bahwa, gak percaya tuh dalam arti yang amazed ya. Amazed kayak, masa sih gue berada di situ. Bener-bener, karena gue kayak main karakter apapun tuh gue mikirinnya cuman kayak ya udah ini kayak gue rela be a slave, jadi budak total, mendedikasikan jiwa raga, air mata, kelelahan gue, fisik, energi gue demi menciptakan karakter yang jadi, yang hidup. Dan itu it gives me such alive, kayak itu nyawa buat gue, itu nyawa baru buat gue. So that's why gue memberikan jawaban yang gue kasih jawaban itu barusan. I hope you get it. Kok exciting banget sih ini topiknya. Terus udah gitu, oke, yang ketiga, seni sering dianggap sebagai bentuk terapi, right? Bagaimana seni, termasuk nulis puisi dan bermain film, telah menjadi alat penyembuhan dalam hidupmu? Oh my god, gue itu udah nulis dari gue kelas 4 SD, nulis puisi. Gue menganggap menulis itu sebagai bentuk cure, yang sesuatu yang menyembuhkan gue, yang curing gue di saat gue lagi sedih, di saat gue lagi ngerasa sendiri, di saat gue lagi galau, di saat gue lagi ngerasa, wah ini kalau gue gak dapet apa hikmah yang terjadi di balik tempaan yang kali ini, gue bakal gila, I will lose my mind. Itu gue nulis. Dan biasanya dari tulisan itu, gue menemukan higher self gue. Gue menemukan diri gue yang lebih bijak, yang I call the voice within, the wisdom version, the wiser version of me inside, gut feeling, yang dia tuh memang ada di situ untuk nge-guide gue, untuk mengetahui hikmah apa yang ada di balik cobaan-cobaan yang gue hadapin dalam hidup gue. Kayak kita sering denger kan, bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi kita sama kita. Dan gue ngerasa dengan gue menulis, gue bisa akses kedekatan itu. Gue bisa akses message-message tentang hikmah yang pengen gue pelajari dalam hidup gue. Dan itu keluarnya tuh ketika gue menuliskan puisi-puisi gue. Terus kalau soal dari acting ya tadi ya, bermain film, gimana itu menyembuhkan gue. Bermain film tuh kayak gue ngerasa I can express. Kita itu hidup dalam masyarakat yang takut untuk dianggap nggak normal. Takut kalau misalnya gue berekspresi yang too much, takut dianggap pemarah, takut dianggap labil, takut dijudge. Sementara ketika gue berakting, gue bisa berekspresi dramatisasi yang gila-gilaan tapi penuh dengan rasa, dan itu dianggap sangat valid, itu di-appreciate, itu namanya apa? Dianggap manusia. Ketika kita berada dalam dunia seni, menjadi gila, menjadi nggak bisa dimengerti, abstrak, itu semua diterima. And that's the beauty of art. That's the beauty of menciptakan karya seni dan berproses dalam seni. Next. Apakah dalam membuat karya seni, baik itu puisi atau ketika berakting, kamu mengeksplor keterkaitan antara rasa sakit dan kebahagiaan? Gimana dinamika ini tercermin dalam karya-karya tertentu? Totally. Banget. Rasa sakit dan kebahagiaan. I am apa ya bilangnya? Gue tuh mesin ekspresi. Gue tuh mesin yang butuh ekspresi. Emang gue tuh hidup dari ekspresi. Kalau gue tidak, kalau gue nggak bisa dikasih jalan untuk berekspresi, I don't think I will live. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa hidup kayak gitu. So, ketika gue berkarya, itu kan salah satu channel, sarana, platform untuk gue bisa berekspresi.
Jadi mengaitkan antara rasa sakit dan kebahagiaan, gue explore banget of course. Naik turunnya setiap scene misalnya dalam sebuah sinetron atau film atau web series. Ketika scene ini emosinya lebih naik, ketika scene ini lebih turun, lebih reda. Walaupun itu tentu saja dengan kerjasama ya, dengan sutradara, dengan lain-lainnya, acting coach. Diingetin lagi kalau misalnya enggak yang ini lo ketinggian barusan emosinya, Cak, lo perlu lebih turun. Itu memang perlu diingatkan kadang-kadang. Tapi ketika gue bisa membantu berkontribusi membuat kayak ketika painfulnya tuh level 1 low banget, apa level 5 medium, apa level 10 yang udah bang it's so painful gitu, itu rasanya menghidupi gue banget. Rasanya tuh kayak wah I'm on fire ketika gue bisa memberikan hasil yang sesuai seperti yang ditulis di skenario dan yang diinginkan oleh sutradara gitu. Terus kalau dalam puisi juga sama sih, gue selalu mengaitkan kebahagiaan dan pain, karena bahagia dan rasa sakit adalah dua bagian hidup yang gak bisa dipisahkan. Itu tuh seperti koin, ini pain, ini pleasure, ini rasa sakit, ini kebahagiaan. Itulah hidup. Kita nggak akan bisa menghargai kebahagiaan yang kita milikin dalam hidup kita sedalam kita bisa menerima dan menyelami kesakitan dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang hidupnya happy-happy aja, dan kalau orang lain lihat kayak, wah gue pengen banget hidup kayak dia. Tapi kita ngeliat kok orang ini kayak nggak nikmatin ya dia happy. Kok dia kayak nggak sadar dia tuh happy, hidupnya tuh wow, hidupnya tuh penuh dengan kemudahan, penuh dengan magic gitu. Karena orang tersebut mungkin belum pernah ngerasain pain, jatuh yang membuat dia jadi menghargai, membuat dia jadi pernah belajar untuk biar bisa mampu menghargai kebahagiaan yang lagi ada dalam hidup dia. I think, ya gitu. Gimana dinamika ini tercermin di dalam karya-karya tertentu. Gue pernah bikin video di YouTube March tahun 2020 atau 2021, judulnya Fucked Up. Di situ gue menulis puisi yang menjadi kayak monolog gitu. Dan di situ gue ngomongin satu karya, maksudnya di antara banyak karya-karya lainnya, tapi gue ambil satu contoh aja yang paling gampang karena lagi keinget sekarang. Rusak ama bener, loser ama winner, yin and yang, black and white, gampang susah, sulit mudah, mereka semua satu rumah. Kalau lo nggak mau ada masalah, mati aja this day. Gue serius. Gue bukan marah. Di dalam membaca tulisan fakta yang gue buat itu, terus bikin videonya, itu gue bener-bener mengekspresikan apa yang gue rasakan pada saat itu. Dan di situ tuh semua cara pikir gue mengenai kebahagiaan dan rasa sakit tuh terpampang nyata, bisa kelihatan dan bisa kerasa. That's what I feel, dan itu juga yang gue denger dari orang-orang yang nonton, which I think it was one of the karya yang gue tuh bangga gitu, yang gue banggakan. Pertanyaan kelima, apakah ada pesan atau makna tersembunyi di balik karya-karya yang kamu buat? Bagaimana kamu berharap orang lain memahami atau merasakan sesuatu yang lebih mendalam melalui karya tersebut? Kalau ditanya apakah ada makna atau pesan tersembunyi di balik karya-karya yang gue buat, ya. Banyak banget makna tersembunyi sih kalau misalnya ditanya seperti itu. The answer is yes. Dan gimana gue berharap orang lain tuh bisa mengerti? Gue nggak berharap. Gue menunjukkan karya-karya itu untuk orang-orang yang nangkep. Kalau orang-orang yang nggak nangkep, ya udah, bukan tempatnya gue untuk memaksa gue untuk mengerti. Memaksa mereka untuk mengerti. Dan bukan hak gue juga untuk ngejudge, oh yang ini belum ngerti, nggak nyampe gitu. Nggak gitu juga. Biarkanlah mereka menikmati pada level yang mereka bisa nikmati. Karena dalam mencerna sesuatu, entah itu karya, atau dalam mencerna orang lain dalam hidup kita. Misalnya lo punya sahabat, bayangin satu sahabat dalam hidup lo sekarang. Lo hanya akan bisa mencerna sahabat lo ini sedalam lo bisa mencerna diri lo sendiri. Levelnya sampai situ. Kalau lo mencerna diri lo dalam banget, maka lo akan bisa memahami orang lain lebih dalam. Tapi kalau lo memahami diri lo pun juga di permukaan, dan lo akan mencerna sahabat lo ini ya di permukaan. Begitu juga dengan mencerna sebuah lagu, mencerna sebuah karya, apapun itu. Terus yang keenam, Caca kan orangnya sangat kreatif ya. Dalam perjalanannya ada nggak sih perubahan besar dalam perspektif
hidupmu. Bagaimana seni telah membentuk cara kamu melihat dunia dan dirimu sendiri. Gue Oke, jadi pas umur 15 gue pernah mengadakan acara ulang tahun di lokasi syuting. Terus udah gitu pada ngundang wartawan, teman-teman wartawan. Terus gue mendeklarasikan ke semua media dan ke dunia bahwa gue berjanji seumur hidup gue akan mendedikasikan diri gue untuk menjadi seniman. Gue membuat deklarasi dan janji itu, kayak proklamasi gitu. Nah terus dalam perjalanan gue menjadi seorang seniman, sebagai seorang seniman, dari gue pertama nyemplung ke dunia entertainment, which is ketika gue masih 4 tahun, 5 tahunan. Gue gak pernah sekalipun ngerasa jenuh. Gak pernah gue ngalamin yang namanya kayak, aduh hari ini capek banget. Aduh, it feels like work. Gak pernah. Sampai gue umur 33. Dan itu adalah tahun lalu. Jadi antara gue yang gak normal, karena gue gak pernah ngerasa jenuh, karena gue nemuin banyak banget kayak aktor lain, seniman-seniman lain yang kayak mereka baru 1-2 tahun atau 5 tahun di dalam journey mereka, terus mereka cerita ke gue jenuh banget gitu. Tapi kok gue dari dulu baru ngerasa jenuh 30 tahun kemudian, ya hampir 30 tahun kemudian gitu loh, kan gak normal ya. Tuh gue gak ngerti tuh kenapa tuh. Tapi anyway, it was real. Sampai gue berpikir kayaknya it's time untuk gue berubah haluan. Gue berhenti menjadi seniman. Gue mungkin tetap jadi seniman, cuma gue berhenti menjadi public figure dalam bidang seni. Gue hampir mau jual Instagram gue. Itu ya Allah, gue bener-bener yakin banget gue mau hidup minimalis, gak dikenal. Gue gak mau bikin karya film lagi, nyanyi lagi yang secara publik, yang menjadi entertainer dalam dunia seni. Gak mau. Gue mau jadi, I wanna become a healer yang fokusnya tuh healing orang one on one. Gue mau pokoknya pindah karir, pindah haluan yang completely different. Karena gue ngerasa gue ini udah jenuh banget. Gue ini udah waktu itu ya, gue ngerasa gue jenuh banget sama perjalanan gue, dan gue jenuh banget dengan apa yang sudah gue bangun puluhan tahun ini. Especially pada saat itu tuh gue ngerasa nggak tahu kenapa it was so real ya. Tapi gue ngerasa gue jenuh dengan Marshanda yang gue tahu dan udah terbangun puluhan tahun ini. I don't wanna be her. Gila gak sih? Tapi gue inget, ketika masa itu terjadi, gue habis kehilangan seseorang dalam kehidupan personal gue. Ya nggak mau gue buka ke publik, dan nggak akan gue buka ke publik juga sih sepertinya. Tapi di masa itu adalah bisa dibilang titik terendah dari semua titik-titik terendah dalam hidup gue. Gue baru kehilangan orang yang gue rasa akan menjadi penyebab gue tenang selamanya. Dan dia pergi dari hidup gue dengan meninggal dengan tragis. Dan itu adalah tahun yang membuat gue ngerasa lost. Dan gue inget orang ini tahu, gue bilang dia sahabat dekat gue gitu ya. Orang ini tahu kalau yang gue inginkan tuh I just wanna make an impact di dunia ini, di negara ini. Gue mau heal banyak orang melalui apapun yang gue lakuin, dan dia bilang dia support banget gue untuk jadi healer apapun itu bentuknya. Lalu dia pergi dari dunia ini, dan disitulah gue perlahan-lahan masuk ke dalam depresi gue. Dan itu bentuk depresi di mana gue ngerasa kayak udah deh, gue jual Instagram gue aja, gue mau lepasin apa yang gue udah bangun selama ini, karir gue, terus hidup minimalis. Karena dan gue kasih itu dengan kedok jenuh gitu. Padahal ketika gue udah akhirnya cerita ke banyak orang, dan terutama yang terpenting gue cerita kepada ahli ya, konselor sama psikolog, mereka bilang
secara nggak langsung yang akhirnya gue sadar ya. Mereka nggak ngomong directly gitu, lo tuh gini, lo tuh gini, lo tuh gini, tapi cara mereka ngomong membuat gue sadar bahwa oh my god, yang ngomong kalau gue jenuh, yang ngomong kalau gue nggak mau lagi jadi Marshanda yang gue tahu itu adalah depresi gue. And that's how depression can lie to you. Depresi itu bisa bohong sama diri kita, karena kita pikir depresi itu adalah diri kita, padahal depresi itu adalah bagian lain, bukan layer. Dia adalah selimut yang nutupin being kita, yang membuat kita percaya bahwa dia tuh kita. Dia tuh kayak seragam yang kita pakai. But it's not us. Itu membuat gue ngerasa kayak I wanna give up everything. Sampai gue ngomong sama seorang acting coach yang ternama, sekarang udah almarhum, Mas Yayu Unru. Gila sih, gue cerita sama dia, gue kayak udah gak mau acting lagi. Terus gue inget banget almarhum Mas Yayu bilang, hidup seorang seniman itu pasti akan berat. Kalau kita udah berjanji kita akan menjadi seniman, pasti akan ditempa banyak, naik turunnya pasti akan banyak. Dan gue baru tahu itu. Gue pikir tuh hidup gue banyak tempaan hanya karena gue emang jalannya gitu. Tapi ternyata ketika gue memutuskan gue jadi seniman, oh ternyata memang jadi seniman itu ya takdirnya banyak tempaan yang akan dilaluin. Oh gosh, terus di momen itu pun gue sedang melakukan pembuatan sebuah karya juga ya, sebuah series yang nggak bisa ketebak series itu tuh jadi successful banget. Padahal gue lagi di masa yang gue jenuh, gue lagi di masa yang gue udah nggak percaya sama diri gue sendiri, di masa yang gue udah cuman berpegangan sama penyembuhan dari psikiater, dari orang-orang terdekat gue lost. Gue setiap hari tuh takut karena gue baru minum obat untuk treatment mental condition gue, yang membuat gue harus adaptasi dulu sama obat itu. Pagi hari pas gue syuting, gue ngerasa kayak, karena efek samping dari obat tersebut ya, jadi di minggu-minggu awal atau bulan-bulan awal lo minum obat itu, lo akan ngerasa kayak orang tuh ngeliatin lo, tapi itu cuma side effect. Lo akan ngerasa kayak lo pakai topeng, lo akan ngerasa kayak lo tuh diperhatikan, lo akan anxious, lo akan sangat self-conscious, sadar diri dan lain-lain. Dan itu berat banget buat gue. Dan gue inget setiap kali gue di jalan pulang, gue di mobil, abis syuting tuh gue nangis, abis reading itu gue nangis di jalan pulang, because it was so heavy. Berat banget. Dan ternyata hasilnya ketika series itu keluar, dia trending berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan non-stop di tayangan platform yang nayangin series itu. Jadi itu kayak bikin gue ngerasa, gila ya, gue udah kayak mau give up, tapi kok gue malah dikasih karya yang berhasil, yang orang tuh masih percaya sama gue. Wow banget sih. Anyway, dari situ gue menyembuhkan depresi gue perlahan-lahan. Dan muncul perlahan-lahan juga, nggak kayak ajaib muncul langsung ping, gue jadi pede gitu, nggak. Perlahan-lahan banget, bahkan sampai hari ini gue bikin YouTube Hidden Questions ini juga, gue bisa merasakan step by step tuh confidence gue kembali menjadi Caca Marshanda yang gue kenal dan yang kalian tahu. And I love her. Gue nggak pernah at this moment dimana gue udah mentally stable, gue nggak ngerasain kalau gue mau quit, kalau gue mau mundur, back off dari karir seni ini, kayak yang gue bilang tadi. Jadi ya udah, kalau emang gue nggak normal karena gue nggak pernah jenuh, dan gue jenuh hanya ketika gue lagi depresi, dan itu membuat gue nggak normal, ya udah, let me be abnormal because I love what I do so much di dunia seni. Terus bagaimana seni telah membentuk cara kamu melihat dunia dan dirimu sendiri? Gue ngerasa karya seni itu bukan hanya termasuk kayak acting, lukisan, puisi, lagu, musik,
Tapi bagaimana kita memperlakukan orang, gimana kita ngomong sama orang lain, gimana gue ngomong sama my team, gimana gue berelasi dengan sahabat-sahabat gue, dengan orang-orang terdekat dalam hidup gue, dengan anak gue, semua itu adalah karya seni. Mulai dari gue melek di pagi hari bangun tidur, gimana gue turun ke bawah bikin kopi pagi gue, itu karya seni. Gimana gue berelasi gak cuma dengan orang lain tapi juga dengan diri gue, itu karya seni. Apakah gue menikmati kesendirian gue bikin kopi pagi-pagi lalu duduk di meja makan dalam keheningan? Do I love my company? Apakah gue senang ditemenin dengan diri gue sendiri? Apakah gue mengenal diri gue sendiri? Itu juga karya seni. Jadi gue ngerasa hidup itu adalah seni. Dan ketika kita udah gak ada, ketika lo udah gak ada, orang akan mengingat lo dari karya seni yang lo buat selama lo hidup. Apa aja yang pernah lo tinggalkan, yang pernah lo ucapkan, yang pernah lo ucapkan secara verbal mulut atau dalam diam, kan kita juga berucap sebenarnya. Ketika lo diam sama orang tapi lo punya maksud yang message yang pengen lo sampaikan ke orang ini, apa yang lo tinggalkan ketika lo menjadi lo sebagai karakter diri lo dalam hidup lo, itu karya seni. Itulah yang akan orang ingat dari lo kalau lo sudah gak ada lagi di dunia ini. And that is so beautiful. Wow, oke. Lanjut pertanyaan nomor 7. Bagaimana kamu ngelihat hubungan antara karya yang kamu buat dengan perasaan dan pengalaman orang yang menyaksikan? Apakah ada respon atau kisah dari orang lain yang membuktikan dampak positif dari karya yang kamu buat? Hubungan antara karya yang gue buat dengan hidup orang lain itu gue ngerasa sangat bisa relatable, dan gue tuh diberkahi banget ya bisa menjalani hidup dengan karir yang gue cintain. Dari gue kecil gue bermain dalam peran-peran yang orang tuh merasa terhibur nonton itu, entah mereka ngerasa nyambung banget sama diri gue anjir gitu, atau kayak wah gila gue gregetan nontonnya, hati gue diulek-ulek nonton itu misalnya. Tapi itu berhubungan dengan hidup mereka. Atau ketika gue berkarya menyampaikan thoughts, pemikiran-pemikiran gue lewat YouTube March, lewat interview-interview gue, lewat podcast-podcast lain, itu juga karya kan buat gue. Dan ketika orang bisa bilang, wow Ca, your real life story itu menyentuh gue percaya sama lo, tanpa secara nggak kayak gini nih kata-katanya, tapi kayaknya mereka ngomong gini nih dari komen-komen mereka, dari DM yang lo pada kirim ke gue. Kayak lo tuh ngomong, gue nggak bisa percaya sama orang lain sebanyak gue percaya sama lo Ca, karena lo udah membuka semuanya, jalan hidup lo, cerita hidup lo, jatuh bangun lo. Gue percaya bahwa ketika gue bertanya sama lo akan keep my secret, lo akan memahami karena lo pernah mengalami yang berat-berat dalam hidup lo, terberat dalam hidup lo, dan gue pengen bisa bangkit kayak lo. Dan bangkit tuh artinya bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jalan terus. Hidup itu jalan terus, hidup itu bukan naik sampai ada titik mentok finish line terus kita jadi sempurna. No. Life tuh nggak kayak gitu. Yang gue pelajarin ya. Karena gue juga masih kadang-kadang berpikir gue harus sini terus ada finish line, gue mentok. Wah udah mentok, gue udah kelar nih perjalanan gue. Enggak. Hidup tuh jalan terus. Kadang-kadang ada masa dimana kita ngerasa seasons kayak ada musimnya gitu. Jadi jalan terus, muter-muter aja gitu. Seasons. Ada musim dimana kita lagi happy, ada musim dimana kita lagi di bawah, ada musim kita lagi nggak punya duit, ada musim kita lagi ada duit, ada musim kita lagi jomblo, ada musim kita lagi punya pasangan, ada musim kita lagi apapun itulah pokoknya. Jadi hidup itu tuh kayak muter-muter roda, tapi dia jalan terus. Dah, itu aja yang mau gue sampaikan. Next, ketika kamu terlibat dalam proses kreatif, gimana langkah-langkah itu mencerminkan perasaan batin Caca? Gak pernah sih gue berada dalam proses kreatif di mana gue gak mencerminkan perasaan batin gue. Gue rasa proses kreatif cuman bisa muncul ketika lo mencerminkan batin lo. Kalau yang lo cerminkan adalah sesuatu yang lo baca di buku tentang seni, kalau yang lo cerminkan adalah textbook yang lo pelajarin dari dosen lo di kampus apapun seni, misalnya kampus filmmaking atau apapun, orang bisa ngerasain, penerima atau penontonnya itu bisa ngerasain bahwa yang lo buat tuh bukan dari batin lo, it's not your soul speaking. Kita tuh butuh jiwa kita untuk berbicara lewat karya seni yang kita buat. Terus gimana kamu menggabungkan emosi dan ide-ide pribadi dalam karya yang kamu buat? Gak tahu. Gue gak tahu sama sekali.
mungkin ketika gue lagi membuat karya itu gue tahu gitu ya step by stepnya gue bisa breakdown gitu ketika karya itu terjadi. Tapi itu tuh menjadi sesuatu yang gue putuskan berada dalam kategori jadi dalam hidup tuh gini. Ada 4, bayangin ada satu kotak kebagi 4 ya, box 1, box 2, box 3, box 4. Box 1 adalah area di mana lo tahu kalau lo tahu itu. Hal-hal yang lo tahu bahwa lo ketahui itu. Kemudian ada lagi box kedua, hal yang lo tidak tahu bahwa lo mengetahui itu. Yang ketiga adalah hal-hal yang lo tahu bahwa lo tidak mengetahui itu. Yang terakhir adalah hal-hal yang lo nggak tahu kalau lo nggak mengetahui itu. And that is where the magic is located. Jadi gue memutuskan gimana gue menggabungkan emosi dan ide-ide pribadi dalam karya yang gue buat menjadi ke dalam box yang keempat itu. Itu adalah area di mana gue nggak tahu apa yang gue nggak ketahui. X factor. Gue nggak tahu apa yang gue nggak tahu yang bikin karya ini bisa jadi. Dah selesai. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dalam seni, kita sering menemukan penggambaran emosi yang mendalam. Bagaimana Caca melihat seni sebagai cermin emosional? Dan apakah ada aspek khusus dari dirimu yang ingin kamu ungkapkan melalui seni? Banyak banget aspek dalam diri gue yang pengen gue ungkapkan melalui seni. Cerita hidup gue, perasaan gue, cara pikir gue, cara gue memproses sesuatu, cara gue memilih warna, cara gue milih baju, cara gue milih anting, apapun itu, my whole self. Kalau dia terdiri dari 500.032 satu bla 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 part, what? Kalau diri gue terdiri dari 500.321 part, gue mau semua 500.321 nya itu part itu tuh keekspresikan lewat seni. That's my life purpose. Oh my god, gue seneng banget. Gue jadi menemukan lagi life purpose gue lewat seni, which is this. Gue pengen mengekspresikan dan membuat itu menjadi karya yang juga bisa orang feel I can relate to this. This helps me. This transforms my life. Dan membuat orang jadi in tune with jadi bisa merasakan emosi mereka, merasakan perasaan-perasaan yang mereka nggak nyangka mereka bisa rasain. Oh my god, it's so beautiful. Oh my god. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-10. Dengan segala pengalaman yang kamu miliki, apa harapan dan aspirasi kamu untuk masa depan? Apakah ada proyek khusus atau tujuan yang ingin kamu raih dalam perjalanan seni dan penyembuhanmu? Harapan dan aspirasi gue untuk masa depan gue adalah supaya gue tetap bisa inget lagi, karena gue tahu di hidup itu seperti roda kayak yang gue bilang tadi. Ada masanya sekarang mungkin gue lagi kayak kelihatan kayak pede di YouTube channel ini. Gue lagi ngomong, gue lagi dalam keadaan yang fine, I'm happy, I'm grateful, I'm full of excitement. Tapi akan ada masanya lagi gue jatuh. Dan itulah hidup, dan gue sudah menerima itu dan gue udah tahu itu. Akan ada lagi masanya di mana gue lost. Putar lagi tuh, spiralnya muter ke bawah lagi, kayak spiral kan soalnya, muter. Anyway, ketika nanti harapan gue adalah ketika nanti gue jatuh, gue akan selalu menemukan jawaban yang baru lagi untuk bangkit lagi, untuk mengingat kembali purpose of life gue yang gue sebutin barusan, dimana gue bertujuan hidup gue adalah untuk berekspresi dan mengekspresikan 500.321 parts dalam diri gue. Oh my god, gitu. Jadi harapan gue adalah untuk keep remembering, karena saat kita lost, saat kita depresi, saat kita lagi ngerasa jatuh, kita suka lupa, which is manusiawi. Terus proyek khusus atau tujuan yang ingin kamu raih dalam perjalanan seni dan penyembuhanmu. Proyek khusus ada, gue masih pengen berakting di beberapa tahun ini, ada 2 series insya Allah yang akan gue kerjakan. Pengennya sih lebih ada tambah lagi. Terus ada satu film juga yang belum keluar yang udah gue syuting dari pandemi, dan it's an amazing movie, amazing story, it's an amazing karya dari satu tim full film itu, gila, itu belum keluar sampai sekarang dan hopefully akan keluar segera. Terus juga di dunia musik jujur masih banyak banget yang belum gue explore dan kalian belum tahu gue bisa explore ke area itu, and I'm so hopeful that one day I can express myself through music more.
Apakah ini ya pertanyaannya, apakah ada proyek khusus atau tujuan yang ingin kamu raih dalam perjalanan seni dan penyembuhanmu? Kalau, ini jujur, dan mungkin ini akan agak whatever, controversial, I don't know. Kalau hidup gue udah sampai di sini aja, gue udah bersyukur, it's fine. Karena gue udah ngerasa hidup gue tuh udah kaya banget dengan pengalaman bahagia, kaya banget dengan pengalaman hancur, kaya banget dengan warna hitam, kaya banget dengan warna pink, biru, gold, dan lain-lain. Gue udah bersyukur banget dengan hidup gue tuh udah lebih dari cukup. Pengalaman gue tuh udah meriah, penuh dengan berbagai macam jenis rasa. Tapi kalau gue bisa dikasih apalagi yang mau gue raih, gue takut untuk menjawab itu. Karena banyak banget yang pengen gue raih. Dan yang kedua, yang menentukan apakah gue akan meraih itu gue serahkan sama semesta. Gue serahkan sama Tuhan. Gue serahkan sama universe. Tapi gue percaya bahwa gue dilahirkan seperti yang gue selalu bilang. Gue dilahirkan untuk tujuan yang besar, untuk tujuan yang mulia, untuk tujuan yang penuh dengan warna. Dan I hope this episode bisa menjadi episode yang menarik banget buat kalian, karena gue ngebahas banyak banget hal yang gak pernah gue bahas di podcast pada umumnya gitu ya. Kalau yang lainnya gue ngomongin biasanya thoughts gue, tapi kali ini gue fokus ngomongin seni gitu. Makasih banget buat pertanyaan kalian, dan gue seneng banget gue mengarsipkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk jadi satu karya baru yang gue munculin di YouTube gue sekarang. Gue juga mau bilang makasih nih, karena gue kan bikin videonya sendirian di rumah pakai kamera webcam. Cuman gue suka banget sama tim gue yang udah mengkompilasikan pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kategori-kategori yang cocok sama editor gue. Gue mau appreciate tim gue ini karena you guys have been doing such an amazing job which I love, dan semoga kita bisa terus berkarya untuk bagi para audience, subscribers, penonton di YouTube yang nonton video-video kita, okay? Alright, see you on the next episode, beautiful souls. I love you so much. Dah.